Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar Madura TV masih bersama saya Sari Purwati dalam program andalan Radar Madura TV, Lensa Pendidikan. Tretan meskipun di tengah terik matahari, semangat anak-anak SDN Banyu Mulai 2 menyambut tim Lensa Pendidikan tidak kendor. Semata-mata ingin mengenalkan pada Tretan inilah dia kondisi, prestasi, dan potensi yang dimiliki mereka. Ditemani Ibu Korwil Camdidikbud Kecamatan Pelengahan, Ibu Kepala Sekolah, kita akan melihat apa saja yang perlu disampaikan di SDN Banyu Mulai 2 tentang prestasi dan kondisi di sekolah ini. Tentunya Tretan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari SDN Banyu Mulai 2. Salam! Tretan, saat ini saya sudah bersama Ibu Sri. Ibu Sri mengajak tim Lensa Pendidikan untuk berjalan-jalan menyusuri sekolah, setiap sudut sekolah, semata-mata ingin memperlihatkan pada Tretan Radar Madura TV. Inilah dia kondisi SDN Banyu Mulai 2. Inilah dia halamannya, yang mana di sini dijadikan tempat untuk upacara ya Bu ya. Upacara digelar, pramuka juga di sini. Ya, dan kita akan dibawa kemana ini? Ke perpustakaan. Ibu, kalau bicara perpustakaan ini kita pasti melekat sekali dengan literasi. Bagaimana pengembangan literasi di sekolah ini? Alhamdulillah cukup baik. Literasi, saya ajarkan anak-anak itu untuk selalu membaca, menulis, berhitung, kemudian bercerita. Apakah ini menjadi satu-satunya pusat untuk pengembangan literasi atau di kelas ada pojok baca? Selain di perpustakaan, literasi saya juga tempatkan di perkelasan ya. Di kelas ada pojok baca. Juga ada saya kirimkan cerita-cerita, itu sudah lengkap. Gak ada buku-buku? Ada. Oh, ada juga ya. Baca juga ada buku-buku. Juga ada buku-buku. Baik, Tretan, saat ini saya sudah berada di perpustakaan SDN Banyu Mulai 2 dan luar biasa sekali perpustakaan ini. Kalau saya bilang sangat tinggi. Tapi kondisi ruangannya cukup representatif, hanya di perpustakaan ini ditempati beberapa alat kesenian ya, alat kesenian yang juga mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Pamekasan, tapi tidak mengurangi fungsi
dari perpustakaan itu sendiri. Inilah dia perpustakaan di SDN Bani Toel 2, dan luar biasanya sekali di sini peningkatan literasi terus digalakkan. Bu, kalau boleh tahu program apa saja yang dilakukan di SD ini untuk meningkatkan minat baca? Karena kita tahu di tengah digitalisasi minat baca itu sedikit menurun. Apa yang program apa yang diupayakan untuk terus meningkatkan minat baca ini? Saya sarankan untuk masuk ke perpustakaan selain perpustakaan dan buku baca sudah saya siapkan beberapa buku literasi termasuk juga cerita-cerita yang saya ambil dari Ada jadwal wajib nggak kunjungan? Jadwal wajib kunjungan di perpustakaan diberlakukan atau kita suka saja? Iya, tapi tetap diarahkan oleh guru kelas ya. Oke Bu, kalau boleh cari tahu koleksi buku di perpustakaan ini sendiri bagaimana? koleksinya terbatas. Sangat terbatas. Oke. Kebanyakan buku pelajaran atau buku cerita? Bermacam-macam buku cerita ada, buku pelajaran ada, semuanya ada. Kecuali terbatas. Hanya terbatas ya. Adakah kayak yang dilakukan sekolah melihat keterbatasan koleksi itu? Karena kan bagaimanapun, bagaimana anak-anak memiliki minat baca yang tinggi kalau tidak didukung atau tidak disupport dengan kondisi koleksi buku itu sendiri? Ada. Cuman untuk saat ini saya melakukan beberapa pembenahan diri. Pembenahan di dalam minat baca. Saya barusan. Oke, artinya belum total ya? Ya, belum Ya, tapi upaya untuk kesana melengkapi koleksi-koleksi. Saya memang saya tidak di perpustakaan karena perpustakaan ini belum saya ada renovasi, belum ada pembenahan. Saya ngambil dari kelas Kelasnya, oke. ke perpustakaan. Baik, rekan kalau tadi Ibu menyampaikan bahwa belum 1 tahun tapi banyak sekali PR yang harus dilakukan Ibu Susi, dan tadi sempat menyampaikan bahwa ada sudah dilakukan pembenahan di kelas. Kita akan lihat bagaimana kondisi kelas ini. Baik rekan, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana kondisi perpustakaan di sekolah ini, sekarang saya sudah akan menuju ke kelas ya Bu ya. Kelas yang merupakan salah satu kelas yang mana diberlakukan pembelajaran berbasis digital. Yaitu kelas berapa ini? Kelas 5. Baik rekan, inilah dia kelas 5 di sekolah ini. Baik Bu, ini sudah dapat bantuan Chromebook ya Bu ya? Dari Dinas Pendidikan tahun berapa ini? 2022, berarti tahun ini yang mendapatkan bantuan Chromebook. Dan ternyata bantuan Chromebook yang diberikan pada sekolah ini dipergunakan dengan maksimal ya. Terbukti di kelas 5 sudah dilakukan pembelajaran digitalisasi. Dan sejauh ini ada nggak Bu kendala yang dialami oleh sekolah terkait pembelajaran digital? Ada masalah wifi-nya. Jaringan belum sampai, dan ada upaya untuk menyelesaikan kendala itu? Ada upaya ada, cuman memang nggak ada jaringan yang masuk ke sini. Jadi sekarang ini hanya pengenalan. Nggak tetap pakai wifi, cuman pakai data. Oh begitu ya. Karena memang jaringan yang tidak menyala. Baik, kita akan ngobrol dengan guru kelasnya. Assalamualaikum Ibu. Dengan siapa saya berbicara? Ibu Sutri, Ibu wali kelas 5. Ibu, ini kan pembelajaran digital sudah digelar, sudah 2022 ya. Ibu Sutri sendiri bagaimana respon anak-anak terkait pembelajaran digital ini? Pertama tentu saja mereka itu antusias sekali. Antusias ya? Baru pertama kali mereka belajar IT. Iya, bagaimana? Jadi sebenarnya UAMBK sudah terlaksana sebelum kali. Cuman karena kendala Iya, baru tahun ini kami dapat bantuan dari pemerintah. sudah dimiliki sendiri ya? Jadi anak-anak yang lain sudah familiar dengan Ya, dengan laptop, dengan Chromebook ya, oke. Dan sejauh ini ada nggak Bu dampaknya dari pembelajaran digital dan pembelajaran manual kalau di kelas 5 ini? ada ya, cuma mereka lebih pasif. Misalnya kalau misalnya ini saya kendala menyampaikan penjelasan materi kepada mereka, mereka sudah tahu sendiri. Oh, tinggal buka Google, kita cari sendiri. Kemudian itu yang pertama, mereka sudah mulai berani menyampaikan apa ya pendapat mereka sendiri. Misalnya, oh ya teman-teman, ini mengalami cerita ini, ada yang teman-teman yang mau bantu itu, mereka bisa membantu. Aku ada dari sumber ini, saya carinya di Google. Oh, gitu ya. Artinya ada interaksi ya antara guru dan guru. Ibu, yang terakhir nih,
Ini kan kita tahu pembelajaran digital ini pasti berdampak pada minat baca anak, utamanya literasi membaca ya. Padahal di sini ternyata kalau bisa kita lihat ini ada dengan pojok baca. Bagaimana menanggulangi itu, mengantisipasi itu, keseimbangan antara digitalisasi dengan penerapan pojok baca untuk meningkatkan literasi. Kalau di sekolah kami BMS sudah terlaksana, jadi 6 sebelum kita sudah melaksanakan BMS, jadi anak-anak ini sebelum jam masuk silakan Membaca buku. Nah, adakah ibu setelah membaca buku cukup mereka membaca buku aja? Jadi saya untuk rumah saja saya buatkan jurnal membaca. Jadi hari ini nanti ada contohnya. Iya. Jadi saya buatkan jurnal. Hari ini anak membaca halaman berapa sampai halaman berapa. Oke, kita bisa lihat contohnya. Baik rasa dari tanggal 6 bulan 9 anak halaman 3 sampai biasanya tahun kita kan beda hari baru kalau sudah saya review bacanya apa enggak jadi mereka kita jadi mereka sudah membuatkan Betul. Ini luar biasa sekali tertanya di sekolah ini ternyata ada jurnal membaca. Jadi setiap siswa tidak hanya ditugaskan membaca, tapi juga mereview apa bacaan mereka. Jadi tidak bisa hanya sekedar duduk pura-pura baca begitu nggak bisa ya. Karena di sini dengan jurnal membaca, guru bisa berinteraksi langsung apa yang mereka baca dan ada komunikasi langsung antara guru dan murid. Luar biasa. Ini membuktikan bahwa upaya untuk meningkatkan literasi tidak hanya slogan ya, tapi juga dilaksanakan dengan praktek. Terima kasih Bu. Baik teman-teman, kalau tadi sudah dikenalkan bagaimana literasi di sini, pembelajaran, digitalisasi di sini dan juga mengenalkan sudut kelas. Saat ini saya sudah berada di salah satu lahan yang dijadikan tempat menanam toga ya Bu ya. Toga ini menariknya banyak sekali toga di sekolah-sekolah lainnya ya. Tapi menariknya di sekolah ini sudah memproduksi jamu sendiri ya Bu ya. Yang mana jamu itu disuguhkan pada tamu-tamu yang datang ke SDN Banyu Pledio. Ibu ini sejak kapan sudah dilakukan? Ini penanaman 5 bulan. 5 bulan yang lalu dan sudah ada hasilnya. Sudah bisa dimasak. Misalnya apa ini? Kemangi ya. Kemudian terong, cabai sudah habis dipetik. Iya. Tomat juga, terong. Pertanyaannya apakah anak-anak diajak langsung untuk kesini atau ini yang menanam guru-guru ya? Anak-anak langsung. Jadi dikenalkan manfaatnya, khasiatnya gitu ya. Dan bagaimana modal menanamnya, cara menanamnya, merawatnya gitu. membersihkan juga anak-anak. Ini kelas dibagi kelas atau gimana? Biasanya kalau kerja bakti saya bagi, satu bagian sana, dua bagian sana. Artinya semua siswa mengenal dan terjun ya. Oke, baik rekan. Dan untuk hasil dari toga ini, minuman yang saya maksud tadi, kita akan bahas di sesi podcast ya sebentar lagi. Tapi sebelumnya boleh saya lagi bawa ini Bu? Nanti Lensa Pendidikan nanti akan bawa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan Dharma Dua TV, tentunya di program Lensa Pendidikan kita akan selalu bertemu dengan sesi podcast. Sesi podcast itu adalah sesi di mana kepala sekolah memaparkan apa saja program-program unggulan yang dimiliki oleh kepala sekolah dan juga apa saja potensi yang dimiliki oleh sekolah sehingga memiliki nilai jual pada masyarakat dan ini mampu berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah ini. Tretan tentu bertanya-tanya kenapa saya memegang 2 botol minuman ini. Kalau tadi ada yang menyimak sesi roadshow saya bersama Ibu Susi sebagai leader di sekolah ini, tadi kita pergi ke Toga ya Bu ya. Di Toga itu disampaikan oleh Bu Susi bahwa memproduksi minuman. Nah minumannya sudah ada di tangan saya dan di tangan Ibu Korwil ini. Kita sudah mencicipi tadi Bu ya. Enak banget. Ini kan bisa dilihat teman kita sudah mencicipi. Pas rasanya. Dan rasanya enak sekali. Dan nanti akan kita bahas di sesi podcast. Sebelumnya saya kenalkan pada Tretan Dharma Dua TV. Di sebelah kanan saya ada Ibu
Ibu Sri Susilawati SPD selaku leader di SDN Banyu Pele 2, dan di sebelah kiri saya tentu Tretan sudah sangat mengenal sekali Ibu Kusmiati SPD merupakan Korwil Cambidikbud Kecamatan Palengaan. Tentunya sebelum kita podcast kita akan taruh dulu ini ya Bu ya, karena kita sudah mencicipi. Sudah, enak sekali. Enak sekali. Boleh dicicipi sekali lagi. Ibu sebagai tuan rumah tidak usah mencicipi karena sudah tahu. Seger rasanya. Tadi saya sudah enak rasanya. Segar. Kalau yang ini adalah kunyit ya Bu ya? Sinom ya. Kalau yang ini Pokak jahe serai. jahe serai. Luar biasa sekali. Dan di sini ada brandingnya SDN Banyu Pele 2 Kecamatan Palengaan. Baik Tretan, karena tadi membahas tentang bagaimana produksi minuman di sini yang juga merupakan salah satu produk produk andalan di SDN Banyu Pele 2. Kita akan ngobrol dengan Bu Susi sebelum ngobrol dengan Bu Yati ya. Baik Bu Susi, progresnya begitu bagus sekali di sekolah ini. Dari tadi waktu kita ngobrol sama Bu Susi di saat roadshow, disampaikan bahwa Bu Susi ini masih baru Bu Yati ya. Sama dengan sama dengan Bu Ika ya. Masih kurang dari 1 tahun. Iya, kurang. Tapi sudah mengenal sekolah ini. Sudah. Karena memang sebelumnya guru di sini. Iya. Sama seperti Bu Ika juga ya. Sama. Baik Bu Susi. Kalau tadi sempat ngebahas tentang minuman herbal yang merupakan salah satu produk andalan di sekolah ini. Ibu sejauh ini kenapa kok tertarik pengembangan produk mulai dari tanaman toga, diambil dari tanaman toga? Apakah ini masuk program andalan dari Bu Susi selaku leader di sekolah ini? Iya, salah satunya itu memang program andalan dari SDN Banyu Pele 2 karena produk jamu itu adalah bawaan dari salah satu potensi guru di sini. Oh iya, jadi ada guru yang berpotensi bisa bikin jamu gitu ya? Iya, salah satunya ya karena yang lebih mudah dipahami, diajari oleh anak itu adalah sinom dan pokak jahe. Ya itu yang perlu kami produksi dulu di sini. Pertanyaannya, apakah yang memproduksi itu guru atau murid? Awalnya guru. Awalnya guru Dulu, setelah mendalami baru ke murid. Jadi selain murid diajarkan bagaimana khasiat, manfaat dari toga itu sendiri, mereka juga diajarkan bagaimana memproduksi dari tanaman obat itu sendiri. Iya, diajari. Selain diajari memproduksi juga diajari bagaimana cara menanamnya. Memproduksinya juga. Iya. Pertanyaannya, apakah produksinya ini setiap hari atau untuk waktu-waktu tertentu? Hanya pada waktu-waktu tertentu seperti ada tamu-tamu, ada kunjungan. Oh ya, ada kunjungan, ada monitoring gitu ya. Jadi ini disajikan oleh sekolah ini sebagai sajian minuman ya. Khas dari SDN Banyu Pele 2. Iya, Ibu selain mengeluarkan produk minuman dari SDN Banyu Pele 2, Ibu boleh disampaikan program apa khususnya yang menyentuh langsung pada bidang pendidikan akademik maupun non akademik di sekolah ini? Potensi yang Ibu lihat dari sekolah ini? Potensinya ya, saya sebelumnya harus menggali dulu. Saya di sini menekankan di bidang di luar akademik dulu. Iya, non akademik. Non akademik dulu yaitu dengan mengembangkan karakter dari siswa. Iya. Karena di sini desa penting karakter itu memang penting saya terapkan di sini. Yang pertama itu kebersamaan ya. Kemudian kedisiplinan, kemudian kebersamaan, kemudian merasa memiliki. Oke, implementasi kegiatannya dari penanaman karakter itu sendiri apa Ibu? Misalnya ada kebiasaan yang mengaji atau kebiasaan? Iya, ada. Itu contohnya itu misalnya kegiatan pada setiap hari Senin kita mengadakan kegiatan upacara bendera. Kemudian kemudian senam bersama. Kemudian jalan-jalan bersama. Itu setiap hari Jumat saya tekankan untuk senam bersama atau JJS bersama, itu kegiatan. Kemudian selain itu juga ada kerja bakti. Kemudian kegiatan keagamaan. Biasanya kegiatan keagamaan itu saya tekankan pada sebelum jam masuk itu diwajibkan untuk membaca Yasin bersama-sama dengan dipandu salah satu siswa. Iya. Ibu Susi tentu berbeda ketika menjadi guru, tidak bisa memutuskan suatu keputusan besar di sekolah. Sekarang dengan menjadi kepala sekolah, apa kemudian menjadi titik berat Ibu untuk agar sekolah ini lebih dikenal oleh masyarakat dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat? Titik beratnya di sini saya kendalanya kebanyakan wali murid di sini merantau.
merantau ya, ya betul. Merantau. Jadi sehingga tidak ada koneksi ya antara orang tua dan sekolah. Iya, tidak ada. Iya. Itu kesulitannya. Kemudian rata-rata murid di sini kebanyakan dititipkan sama bibi, Iya. pamannya, Iya. neneknya gitu. Kesulitan itu. Kalau untuk pembelajaran sendiri, Bu, kalau tadi kita sudah roadshow, sudah ada pembelajaran digital ya di sini. Ini apakah tidak menjadi nilai tawar untuk masyarakat? Punya banyak. Punya Ada berdampak ya? Berdampak. Sepertinya masyarakat sudah mulai mempunyai kepercayaan ke SD Banyupele 2 bahwa anaknya yang sekolah di sini bisa lebih maju lagi dengan kegiatan-kegiatan yang saya adakan. Oke. Kalau kita bicara prestasi nih, Bu, prestasi yang paling menonjol di sini di bidang akademik atau non akademik? Belum. Dua-duanya. Dulu-dulunya? Kalau dulu-dulunya ada di bidang olahraga. Di bidang olahraga. Artinya itu yang harus digenjot ya? Iya. Di bidang akademik. Tapi semasa Ibu memimpin belum muncul itu ya? Ada dulu satu Semasa Ibu menjadi kepala sekolah? Oh, sebelum. Sebelum Ibu semasa jadi Ibu kepala sekolah belum ada muncul? Belum, karena barusan. Iya, artinya 1 tahun ini belum muncul prestasi baik itu akademik maupun non akademik. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk menjawab itu semuanya? Ya, saya harus menambah wawasan gurunya dulu, ya di bidang digital dulu, itu penting. Bimbingan khusus juga ya, dulu ya. untuk siswa-siswa ya. Karena bagaimanapun prestasi-prestasi itu juga menjadi salah satu nilai jual untuk masyarakat, daya tarik untuk masyarakat, sehingga nanti banyak akan mengenal SDN Banyupele 2 ini. Ibu, ini perjalanan masih panjang, ini masih 1 tahun. Tidak boleh pesimistis, optimistis menatap masa depan. Artinya di bawah kepemimpinan Ibu ini harus muncul program-program yang memang benar-benar digerakkan untuk meningkatkan potensi siswa. Ini harapan ke depan apa sih untuk sekolah ini nantinya? Harapan ke depannya saya ingin mendapatkan bantuan paving. Pavingisasi ya? Paving. Untuk di halaman ini? Di halaman ini. Iya. Paving. Kalau digitalisasi sudah ya? Sudah dibantu Chromebook ya? Iya. Sudah dibantu dan tinggal bagaimana meningkatkan prestasi di sekolah ini. Iya. Jadi keinginan Ibu ini untuk untuk memperlancar program-program Ibu, inginnya bagaimana fisik juga. Fisik mendapatkan juga perhatian penting, dari Dinas iya. Pendidikan. Karena ini juga penting menjadi nilai tawar. Menilai begitu tambah ya. nilai jual juga. Nilai jual. Terima kasih Bu Sisi atas ulasannya dan sukses terus untuk jamunya karena ini menjadi nilai jual juga jamu ini ya. Baik, deretan kita akan beralih pada Ibu Yati selaku Korwil Campidikbud Kecamatan Palengaan yang tahu persis bagaimana progres sekolah ini, Bu Yati. Kalau kita melihat dari perjalanan Bu Susi ini masih belum 1 tahun. Banyak sekali yang harus Bu Susi lakukan. Evaluasinya banyak, PR-nya banyak, apalagi sepanjang Ibu Susi menjabat sebagai kepala sekolah belum muncul prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Kira-kira apa catatan Bu Yati untuk sekolah ini? Terima kasih Mbak Sari. Ini bukan tidak ada ya Bu, belum muncul. Belum muncul. Insya Allah akan muncul. Iya betul. Dari bidang bangunan ini sudah bagus ya. Iya bagus Cuma sekali. perbaikan. Dan hijau juga. Ada perbaikan pengecetan, terus atap-atap yang rusak itu perlu diperbaiki. Itu rusak ringan-ringan yang saya harapkan diperbaiki dulu. Terus itu kemarin ada bantuan MCK itu, ada barusan itu dari Popmas ya yang muda. Terus juga ada bantuan itu alat-alat tradisional seperti kesenian. Iya, kesenian tadi sempat Nah, kita itu lihat ada di harapan saya, ya? dikembangkan kalau yang ada itu dikembangkan, cari guru-guru yang berpotensi sehingga bisa disalurkan ke siswa. Iya. Sehingga di sini ada gunanya mendapatkan itu Bantuan, alat kesenian dan Chromebook pun juga begitu nih. Ini sudah sering mendapatkan bantuan. Saya harapkan dengan Chromebook itu mari kita dari segi gurunya dulu kita mengenalkan IT, mengoperasikan sehingga nantinya kalau sesudah guru itu fasih nantinya insya Allah mengajarkan kamu itu enak dan media pembelajaran tidak sulit-sulit mencarinya itu langsung dari Chromebook itu kita tampilkan apa tema yang sekarang akan diajarkan itu dan IKM juga kelas 1 dan kelas 4 sasarannya itu kan kelas 1 kelas 4 mari kita tingkatkan mari kita pilih guru yang berpotensi dari kelas 1 dan kelas 4 itu untuk mengembangkan IKM itu karena sekarang ada kurikulum merdeka ya harapan saya itu dan akademik non akademiknya pelan-pelan Mbak Sari karena di sini melihat dari lingkungannya juga ini harus ke
keagamaan ini Iya. yang harus Yang ditonjolkan ditekankan ya, dahulu, betul. Yang harus ditonjolkan pada Karena apa, masyarakat. cara mencari murid itu udah kan beda, SDM Iya, itu betul. beda, SDM-nya itu beda. Tergantung Kalau di sini, lokasinya. iya SDM-nya itu lebih lokasinya. Ini apa kesenangan murid di sini? Iya. Seperti Al-Bajari itu senang. Nanti murid-murid, oh di sana ada ini Iya, ya. Terus seperti bersikap sikap akhlakul karimah yang siap dari pertama nyampe itu salaman. Ya, kebiasaan itu. Kebiasaan. Seperti yang Ibu sampaikan bahwa programnya lebih pada penanaman karakter ya. Ya, sesuai dengan tangan itu sama. Kalau anak kecil itu sudah ya Bu Sri ya. Tinggal kita bagaimana kita menanamkan karakter anak itu baik dari guru dan kepala sekolahnya. Oke. Karena kepala sekolah itu adalah leader. Gitu. Iya, iya. Baik, teman-teman Nada Madura TV, itulah tadi ulasan dari Ibu Yati selaku Korwil Cambidikbud Kecamatan Palengaan. Tentu yang disampaikan Bu Yati ini harus ditangkap betul oleh kepala sekolah karena banyak sekali catatannya untuk sekolah ini. Maklum Ibu Susi masih belum 1 tahun, tapi dengan semangat Ibu tentunya catatan-catatan itu bersama Dewan Guru dan juga masyarakat stakeholder pendidikan di Kecamatan Palengan akan tercipta bagaimana pendidikan yang lebih baik, lebih maju ke depan, lebih kondusif ya tentunya. Dan Tretan Nada Madura TV seperti yang Bu Yati juga sampaikan, banyak sekali potensi-potensi yang digali, tidak hanya akademik, non akademik pun bisa menjadi nilai tawar. Salah satunya yang Bu Susi sudah lakukan adalah menjual produk minuman yang merupakan juga potensi di sekolah ini yang dikembangkan terus sehingga nanti mendapatkan perhatian besar dari masyarakat sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Kecamatan Palengaan. Baik Tretan, terima kasih sudah menonton program Lensa Pendidikan. Jangan lupa meninggalkan komentar di kolom komentar sebagai masukan kepada kita semuanya, dedikasi kita untuk pendidikan dan juga kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Program Lensa Pendidikan terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Dari kita bertiga, saya, Bu Susi dan Bu Yati, salam Lensa Pendidikan. Saya Sari Purati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.